Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari eh, Gibran versus Purnawirawan TNI tanda tanya. Karena sekarang sudah menjadi tahap berikutnya ya. Jadi part 2 di mana Purnawirawan TNI sudah secara resmi menyampaikan surat permohonan pemakzulannya atas Gibran dari jabatan wakil presiden kepada DPR dan MPR. Maka ini berarti sudah tahap kedua yang sudah menjadi tahap yang serius ya. Ya, karena sudah melalui jalur konstitusional. Nah, di sini kita sekedar mengingatkan anggota DPR MPR bahwa mengingatkan kembali ya bahwa Gibran ini terpilih menjadi wakil presiden RI karena beberapa hal. Itu pertama dari segi pemilihnya. Pemilihnya ini pertama adalah satu orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada keluarga Pak Jokowi. Ya, itu ya namanya orang dapat manfaat ya pasti milih ya. Terus yang kedua adalah orang-orang yang pendidikannya mayoritas. Ya, kita harus dengan sedih mengakui bahwa mayoritas rakyat kita memang pendidikannya masih rendah. Ya. Banyak mayoritas tidak lulus SMA, bahkan tidak lulus SMP, bahkan tidak lulus SD. Sehingga mereka ini tidak mengetahui, ya, tidak memiliki kapasitas secara rasional untuk memilih yang baik dan yang benar, yang tepat, ya, yang layak, yang patut, yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitas. Nah, sedangkan yang ketiga adalah ya mungkin memiliki pendidikan yang cukup tinggi di atas SMA, sudah lulus SMA, bahkan S1, bahkan S2, S3, tapi terkena virus dungu. Nah, inilah yang harus disadari. Nah, sehingga anggota DPR MPR yang sudah terbukti merupakan minimal lulusan SMA, karena syarat untuk memasuki menjadi anggota DPR MPR itu adalah kan minimal pendidikannya adalah SMA, bahkan banyak yang S1, S2 dan bahkan S3. Jadi anggota DPR MPR ini harus membuktikan, menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka anggota DPR ini memiliki rasionalitas, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk memilih yang baik dan benar, yang sesuai kompetensi, kecukupan, kelayakan, kepatutan, dan segalanya. Nah, jadi itu yang kita harapkan daripada anggota DPR dan DPR untuk membuktikan dirinya memiliki ijazah SMA-nya atau ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya adalah asli dengan dibuktikan dengan kemampuan menilai, ya, menelaah. Nah, juga kedua, anggota DPR kita ingatkan agar kembali kepada kitohnya, yaitu sebagai wakil rakyat harus membela kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat, di mana rakyat Indonesia sudah memahami bahwa sistem kerajaan itu tidak baik dan tidak benar, karena begitu lahir dia sudah langsung mendapatkan privilege, ya, tidak ada dasar kompetensi atau kapasitasnya. Jadi anggota DPR MPR sebagai wakil rakyat harus menjaga agar tidak kembali Indonesia ini menjadi kerajaan, ya, tetap pada republik sehingga bisa berhasil mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Ini sangat penting, ini adalah kepentingan rakyat, ya. Jadi jangan lagi ada dipikirkan kepentingan pribadi karena manfaat atau karena pakewuh, ya. Jadi itu harus dikesampingkan karena ini adalah untuk kepentingan rakyat. Baik, saya rasa itu dulu yang kita ingatkan kepada anggota DPR dan MPR agar memproses ini dengan akal sehat, dengan rasional, membuktikan pendidikannya yang sudah lebih tinggi daripada mayoritas rakyat Indonesia, minimal sudah lulus SMA, bahkan ada yang sudah lulus S1, S2, dan S3. Baik, untuk saat ini itu dulu, kita tunggu perkembangannya,
kita tunggu bukti kinerja daripada anggota DPR MPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.